Kaisar Pedang Lin Bai. Bab 5931 memilih harta karun. Dengan kerajaan domain hitam, kerajaan abadi api, gua 10.000 mayat iblis, sekte suci abadi, dan sekte yin yang, 5 kekuatan utama, yang mengajukan syarat mereka, perburuan ini akhirnya berakhir dengan sempurna. Bagi Lin Bai, ini adalah akhir yang sempurna, tetapi bagi sekte-sekte seperti sekte yin yang dan sekte suci abadi, yang telah menderita kerugian besar, mungkin ini tidak begitu sempurna. Kaisar Chu menatap Lin Bai dan berkata dengan tenang, Markis Serigala, aku berjanji bahwa jika kau bisa memenangkan taruhan, selain hadiah 1 juta giok abadi, kau bisa mengambil salah satu spesies eksotis yang kau buru. Apakah kau sudah menentukan pilihanmu? Atau apakah kau perlu aku meminta kasihmu untuk membawa spesies eksotis yang kau buru agar kau bisa memilih sesuka hatimu? Kata-kata ini membawa kegembiraan bagi Lin Bai dan Nisang, dan bahkan kesedihan di wajah Meng Qinxian pun lenyap. Para patriark dan tetua dari 4 sekte utama, Meng Qinxian, Nisang, Yi Heze, dan Lu Qingjun, bergegas mengirim pesan telepati kepada mereka berempat, menawarkan pilihan terbaik mereka. Perburuan mereka terhadap spesies eksotis di padang perburuan surga selatan telah diamati oleh para prajurit istana surga berbulu. Para patriark dan tetua sekte mereka tentu saja telah memutuskan jenis makhluk eksotis apa yang mereka inginkan. Baik purba maupun buas, semuanya adalah harta karun langka yang punah di alam iblis, masing-masing memiliki nilai yang luar biasa. Terutama materialnya, darah binatang, kulit, meridian, tulang, organ dalam, dan barang-barang berharga lainnya, sangat sulit ditemukan di alam iblis. Oleh karena itu, semua sekte utama ini ingin mengambil kesempatan ini untuk memilih harta karun yang paling sesuai. Segera, Meng Qinxian, Yi Heze, Nisang, Lu Qingjun, dan Qian Hen bangkit dan berjalan ke aula, berdiri berdampingan dengan Lin Bai. Yang mulia, kami telah mengambil keputusan, kata mereka sambil membungkuk. Kaisar Chu tersenyum dan mengangguk, memberi isyarat kepada Lin Bai dan yang lainnya untuk menyebutkan makhluk eksotis yang mereka inginkan. Lin Bai, tentu saja, tidak perlu banyak bicara, dia sudah memilih apa yang diinginkannya, pohon kuno mata air kuning. Dia mengetahui dari Qian Hen bahwa tulang iblis mata air kuning secara kebetulan lahir dari pohon kuno mata air kuning. Jika dia bisa mendapatkan pohon kuno mata air kuning dan memelihara tulang iblis mata air kuning di dalamnya, mungkin retakan pada tulang iblis mata air kuning dapat diperbaiki. Setelah tulang iblis mata air kuning pulih ke puncaknya, Lin Bai menilai bahwa itu setidaknya akan memberinya kekuatan buah Dao Tai tingkat tinggi. Inilah harta karun yang paling dibutuhkan Lin Bai untuk meningkatkan kekuatannya. Tanpa ragu, Lin Bai meminta mayat mutasi tulang iblis mata air kuning. Kaisar Chu mengangguk setuju, dan Kasim itu secara khusus menempatkan mayat tulang iblis mata air kuning ke dalam kantong penyimpanan dan menyerahkannya kepada Lin Bai. Selanjutnya, Lu Qingjun, Yi Heze, Nisang, Qian Hen, dan Meng Qinxian secara berturut-turut menyatakan harta karun yang mereka butuhkan. Lu Qingjun memilih makhluk mutasi dari tingkat pertama, bernama Elang Pedang Langit Melayang. Makhluk ini sangat cepat, sayapnya adalah pilihan terbaik untuk memurnikan harta teknik melarikan diri, dan bulu serta dagingnya tak ternilai harganya. Namun, harta yang paling berharga adalah paruhnya, pilihan terbaik untuk memurnikan senjata ilahi Tai atau bahkan senjata ilahi Daluo. Yi Heze juga memilih spesies dari tingkat pertama, makhluk yang disebut kura-kura api Taisuan. Makhluk ini memiliki kekuatan api yang sangat murni, tubuhnya menyerupai mayat, cangkangnya tak dapat dihancurkan. Memburunya membutuhkan usaha yang cukup besar dari Yi Heze, ia dianggap sebagai salah satu spesies terkuat di tingkat pertama di tempat perburuan surga selatan. Nisang memilih kera Phoenix, yang akhirnya ia temukan dan, setelah beberapa liku-liku, akhirnya mati di tangannya. Meng Qinxian memilih kaki 1000 penguasa, makhluk mirip kaki 1000, sepanjang 100 kaki, dengan sisik merah gelap dan cakar yang sangat tajam. Qian Hen memilih kupu-kupu 7 bintang, makhluk mirip kupu-kupu, bertubuh kecil, tetapi dengan 7 bintang terukir di sayapnya, memancarkan cahaya yang memikat. Gambar. Hehe, mendengar hewan-hewan eksotis yang diinginkan semua orang, Kaisar Chu terkekeh, kalian berenam benar-benar tidak ragu-ragu, hanya memilih yang terbaik. Baiklah, ini dia. Kata Kaisar Chu sambil tersenyum, meskipun kata-katanya mengandung sedikit keengganan, senyumnya tetap ada. Setelah berterima kasih kepada Kaisar, Lin Bai dan yang lainnya menerima tas penyimpanan mereka dari Kasim dan kembali ke tempat duduk mereka. Giok abadi akan dibagikan setelah kita meninggalkan tempat perburuan surga selatan,
Lin Bai menyampaikan kepada yang lain. Yang lain tidak banyak bicara, mengangguk setuju. Dalam suasana seperti istana surga berbulu, membagi rampasan di tempat jelas tidak bijaksana. Meskipun perburuan telah berakhir, perjamuan berlanjut. Pangeran Chen menuruni anak tangga kedua dengan cangkir anggur, tersenyum saat mendekati Lin Bai. Selamat, Saudara Lin, Anda telah mendapatkan hasil yang bagus. Terima kasih, Yang Mulia, kata Lin Bai, mengangkat cangkir anggurnya sebagai tanda terima kasih. Setelah keduanya minum secangkir kopi bersama, ekspresi Pangeran Chen menjadi sedikit serius, tatapannya terus berganti-ganti antara Pangeran Liang dan Kaisar Chu, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu. Ada apa, Yang Mulia? Melihat ekspresi Pangeran Chen yang tidak biasa, Lin Bai bertanya dengan bingung, bertanya-tanya apa yang dikhawatirkan Pangeran. Pangeran Chen berkata dengan suara rendah, acara utama akan segera dimulai. Acara utama, Lin Bai tampak bingung, tetapi setelah berpikir sejenak, ia segera mengerti apa yang dimaksud Pangeran Chen. Lamaran pernikahan. Pencarian menantu. Untuk perjalanan berburu ke padang perburuan surga selatan ini, Kaisar Chu memerintahkan partisipasi 5 keluarga besar dan 7 sekte Chu, serta banyak sekte dan klan besar dan kecil, dan secara khusus meminta agar para ahli bela diri paling terkemuka dari setiap keluarga dan sekte ikut serta. Setelah berita ini menyebar, banyak orang menduga niat Kaisar Chu untuk menggunakan kesempatan ini untuk mencari suami bagi keluarga kerajaan. Untuk mencari suami bagi para putri dan wanita bangsawan, untuk mencari selir bagi para pangeran dan pewaris. Setelah perburuan berakhir, hampir semua yang berprestasi luar biasa telah muncul. Pertama dan terpenting adalah Lin Bai. Lin Bai membunuh banyak spesies alien di area perburuan surga selatan, dan kemunculannya di puncak awan mengakibatkan terbunuhnya Yan Han, putra suci gerbang langit dan bumi, dan kekalahan putra suci sekte suci abadi. Pertempuran ini sekali lagi membuat Lin Bai terkenal di seluruh dunia. Selanjutnya adalah Chen Yule, yang, sebagai pemburu terbaik dalam perburuan ini, tentu saja menerima banyak perhatian. Kemudian ada Huang Qingyun, Yi Song, dan lainnya. Namun, selain Lin Bai, Chen Yule, Huang Qingyun, dan Yi Song tidak akan mudah menerima pernikahan yang dianugerahkan Kaisar Chu. Lagi pula, situasi di kerajaan Chu saat ini sedang bergejolak, dan menerima pernikahan yang dianugerahkan secara gegabah pasti akan menimbulkan kehebohan di antara semua pihak. Demi keselamatan, kelima keluarga dan ketujuh sekte akan berhati-hati selama periode ini. Oleh karena itu, baik keluarga Chen Yule, Huang Qingyun dari Istana Teratai Suci, atau Yi Song dari Sekte Abadi Surgawi, sekte mereka masing-masing telah memasuki istana, bertemu dengan Kaisar Chu, dan menjelaskan situasinya. Mereka telah membuat pengaturan sebelumnya untuk menghindari Kaisar Chu tiba-tiba menganugerahkan pernikahan dan kemudian menolaknya, sehingga merusak muka Kaisar Chu. Karena itu, fokus utama dari pernikahan yang dianugerahkan ini seharusnya pada Lin Bai. Hah! Lin Bai duduk dengan lesu di kursinya, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Sebelum perburuan dimulai, Pangeran Chen dan Chen Yule telah memberitahu Lin Bai bahwa perburuan ini adalah untuk memilih menantu bagi keluarga kerajaan. Situasi di ibu kota sudah cukup kacau, Lin Bai hanya ingin menunggu dengan tenang sampai Pangeran Chen naik tahta, dan kemudian membuka pintu masuk ke dunia besar Tian Kuan untuknya, membiarkannya menemukan jalan pulang. Itulah mengapa dia berpura-pura terluka parah, semua untuk menghindari situasi di tempat perburuan surga selatan. Namun ia tak pernah menyangka, bajingan itu, putra suci sekte suci abadi, akan memaksa Lin Bai untuk bertarung. Memikirkan hal ini, Lin Bai menatap tajam putra suci sekte suci abadi. Bab 5932 Keluarga Kerajaan Mencari Menantu Laki-laki. Saat ini, para putri dan wanita bangsawan yang sudah cukup umur untuk menikah dalam keluarga kerajaan adalah Putri Miao Feng, Putri Xiangxian, dan dua wanita bangsawan dari Istana Pangeran Liang, Chu Tinghan dan Chu Tingsui. Ini cukup menarik. Putri Miao Feng dan Putri Xiangxian berasal dari faksi Pangeran Ketiga, dan mereka telah mengenalnya sejak kecil. Menikahi mereka tentu berarti bergabung dengan faksi Pangeran Ketiga dan bekerja untuknya. Adapun Chu Tinghan dan Chu Tingsui, sudah jelas bahwa menikahi mereka berarti memasuki Istana Pangeran Liang. Situasi saat ini di Kerajaan Chu adalah dua pangeran bersaing memperebutkan tahta, dengan Istana Pangeran Liang mengincar posisi tersebut dengan penuh keserakahan. Baik Pangeran Ketiga maupun Istana Pangeran Liang memiliki putri dan wanita bangsawan yang sudah cukup umur untuk menikah, tetapi Pangeran Chen adalah satu-satunya yang tidak memilikinya.
1000 tahun yang lalu, sebelum Pangeran Chen diturunkan dari ibu kota, wanita bangsawan Chen Xian memiliki hubungan baik dengannya. Kemudian, Istana Pangeran Hong diketahui bersekongkol dengan Istana Iblis Sembilan Dunia Bawah. Sang putri dieksekusi, Pangeran Hong bunuh diri, dan Chen Xian dihukum dengan dikirim ke Istana Bulan untuk merenungkan dosa-dosanya selama 1000 tahun. Pencarian Kaisar Chu untuk menantu adalah sesuatu yang paling tidak diinginkan Lin Bai. Alasan mendasarnya adalah Lin Bai sudah memiliki keluarga dan tentu saja tidak bisa menikahi orang lain. Terlebih lagi, para putri dan wanita bangsawan dari keluarga kerajaan semuanya tunduk pada kekuatan lawan Pangeran Chen. Jika dia menikahi mereka, semua usaha Lin Bai sebelumnya akan sia-sia. Inilah alasan sebenarnya mengapa Lin Bai tidak ingin ikut serta dalam perburuan, dia tidak ingin terlibat dalam pemilihan menantu ini. Tetapi sekarang dia sudah ikut serta, tampaknya mustahil untuk menghindarinya. Tepat ketika Lin Bai dan Pangeran Chen sedang mempertimbangkan tindakan balasan, senyum licik terlintas di wajah Pangeran ketiga. Ayah! Pangeran ketiga berkata serempak, suaranya menggelegar, menyapa Kaisar Chu, putra suci Sekte Air Surgawi, Markis Wolf Lin Bai, memiliki bakat bela diri yang tak tertandingi, benar-benar nomor satu di antara generasi muda Chu. Kata-kata ini segera menarik perhatian semua pendekar bela diri di dalam dan di luar Istana Langit Berbulu, yang semuanya mendongak ke arah Pangeran ketiga. Kebaikan yang tidak diminta selalu mencurigakan, tatapan Lin Bai dalam dan tak terduga. Dia tidak percaya Pangeran ketiga akan memujinya tanpa alasan. Pasti ada kilatan tersembunyi dalam kata-kata itu. Pada kenyataannya, Lin Bai benar. Kata-kata selanjutnya mengungkapkan pikiran sebenarnya Pangeran ketiga. Pangeran ketiga melanjutkan, Ayah, kebetulan adik-adik perempuanku, Putri Xiangxian dan Putri Miao Feng, belum bertunangan. Hamba Anda berani meminta Yang Mulia untuk menikahkan adik-adik perempuanku, Putri Xiangxian dan Putri Miao Feng, dan menikahkan salah satu dari mereka dengan Markis Wolf, Lin Bai. Desis, begitu Pangeran ketiga selesai berbicara, desahan serentak menyebar di Istana Langit Berbulu. Banyak patriark dan tetua dari berbagai keluarga dan sekte merasakan hawa dingin merinding mendengar kata-kata Pangeran ketiga. Ini bukan pemberian jodoh, ini praktis adalah surat perintah kematian untuk Lin Bai. Kecemerlangan Pangeran ketiga terletak di sini, di Istana Langit Berbulu, di hadapan 5 keluarga dan 7 sekte Chu, di hadapan semua keluarga dan sekte besar dan kecil Chu, dan di hadapan semua seniman bela diri alam iblis, dia meminta Kaisar Chu untuk memberikan jodoh. Ini jelas tidak memberi Lin Bai jalan keluar. Jika Lin Bai menolak dekret pernikahan, itu akan menghina keluarga kerajaan dan kerajaan Chu. Jika Lin Bai menyetujui dekret pernikahan, maka setelah Lin Bai menikahi Putri Xiangxian atau Putri Miao Feng, itu pasti akan membangkitkan ketidakpuasan Pangeran Chen, menghancurkan mimpi Sekte Tianshui untuk bangkit kembali. Pangeran ketiga juga akan mengambil kesempatan ini untuk melenyapkan pedang paling tajam di tangan Pangeran Chen, Lin Bai. Sederhananya, ketika Pangeran ketiga memutuskan untuk meminta surat keputusan pernikahan kepada Kaisar Chu, dia sudah menang. Jadi dia berdiri di anak tangga kedua, kepala tertunduk, tetapi senyum tak bisa ditahan muncul di bibirnya. Wajah Lin Bai dan Pangeran Chen berubah muram dan jelek mendengar ini, hati mereka tenggelam saat mereka memikirkan tindakan balasan mereka. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Chu sedikit kaku sesaat, lalu kembali normal. Tuan Markis Serigala cukup baik, tetapi saya ingin tahu apakah kedua gadis kecil ini, Miao Feng dan Xiangxian, bersedia. Pangeran ketiga secara halus melirik kedua putri di anak tangga kedua. Mengenakan gaun kuning pucat, dengan postur anggun dan kulit putih, Putri Xiangxian perlahan bangkit, wajah cantiknya sedikit memerah. Rakyat Anda akan mematuhi keputusan ayah. Di samping Putri Xiangxian, Putri Miao Feng, mengenakan gaun putih polos, dengan fitur halus dan mata cerah, berkata dengan malu-malu, Tuan Markis Serigala adalah naga di antara manusia, rakyat Anda sangat bahagia. Gambar. Ekspresi Lin Bai semakin muram. Putri Xiangxian dan Putri Miao Feng jelas-jelas telah bersekongkol dengan Pangeran ketiga selama ini. Oleh karena itu, ketika Pangeran ketiga meminta Kaisar Chu untuk menganugerahkan pernikahan kepada mereka, kedua putri itu setuju hampir tanpa ragu. Ekspresi Kaisar Chu tetap tidak berubah, masih tersenyum, tetapi kilatan dingin terpancar di matanya. Dia tidak langsung mengabulkan pernikahan itu, tetapi ragu sejenak sebelum bertanya kepada Pangeran Chen, Pangeran Chen, bagaimana pendapatmu? Pangeran Chen, yang duduk di samping Lin Bai, segera berdiri dan membungkuk. Sebelum Pangeran Chen dapat menjawab, Pangeran ketiga berkata, Ayah,
Pangeran Chen dan Markis Lang adalah teman lama, jadi tentu saja dia tidak akan menolak tawaran yang begitu indah atas nama Markis Lang. Dia tentu saja akan setuju. Bukankah begitu, Pangeran Chen? Pangeran ketiga menoleh ke Pangeran Chen sambil tersenyum. Wajah Pangeran Chen menjadi muram, bibirnya berkedut beberapa kali, dan dia menelan kembali kata-kata yang baru saja ingin dia ucapkan. Setelah berpikir sejenak, ia berkata, "Ayah, saudara Lin adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Jika ia bersedia membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga kerajaan kita, tentu saja itu akan menjadi kebahagiaan besar. Rakyatmu tidak hanya tidak akan menolak, tetapi juga akan mengucapkan selamat kepadanya." Tapi, nada bicara Pangeran Chen cepat, hampir tidak memberi Pangeran ketiga waktu untuk menyela. Ia mengubah topik pembicaraan, berkata, "Tapi, dengan bakat bela diri saudara Lin, ia pasti akan mencapai kesuksesan besar di dunia bela diri di masa depan. Wanita biasa mungkin tidak layak mendapatkan perhatiannya." Petik 2. Meskipun Putri Xiangxian dan Putri Miao Feng adalah wanita luar biasa dari keluarga kerajaan kita, dalam hal bakat bela diri, mereka mungkin masih jauh lebih rendah. Saya mendesak ayah untuk mempertimbangkan kembali. Jika ayah akan menikahkan saudara Lin, mohon pilihlah wanita yang cocok dan luar biasa dengan kedudukan sosial yang setara. Mendengar ini, ekspresi Pangeran ketiga sedikit menegang, sementara wajah cantik Putri Miao Feng dan Putri Xiangxian berubah dingin, menunjukkan ketidaksenangan. Implikasi Pangeran Chen adalah bahwa Putri Miao Feng dan Putri Xiangxian kurang berbakat dalam seni bela diri dan tidak pantas untuk Lin Bai. Setelah selesai berbicara, Kaisar Chu merenung sejenak, lalu mengangguk berulang kali, kata-kata Pangeran Chen masuk akal. Meskipun kedua gadis muda itu, Xiangxian dan Miao Feng, cukup cantik, bakat seni bela diri mereka memang agak kurang dibandingkan dengan Lin Bai. Bahkan jika aku mengabulkan pernikahan mereka hari ini, aku khawatir bahkan jika salah satu dari kedua gadis ini menikah dengannya, dia tidak akan mampu mengendalikan Markis Serigala. Sepertinya mengabulkan pernikahan Markis Serigala benar-benar membutuhkan pertimbangan yang cermat, wanita yang dipilih juga haruslah seorang jenius seni bela diri. Pangeran ketiga, bagaimana pendapatmu? Pangeran ketiga terdiam sesaat, bibirnya berkedut beberapa kali, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah bisa melihat bahwa Kaisar Chu sedang mencari alasan untuk Pangeran Chen dan Lin Bai. Dia tidak ingin melihat Lin Bai menikahi Putri Xiangxian dan Putri Miao Feng. Hal ini membuat Pangeran ketiga patah hati, seolah jiwanya telah dicabut. Ia merasa, Kaisar Chu semakin menyukai Pangeran Chen. Dan ia secara bertahap kehilangan dukungan Kaisar Chu. Ayah bijaksana. Akhirnya, Pangeran ketiga menjawab, duduk lesu di kursinya, tanpa berkata apa-apa lagi. Pangeran Chen dan Lin Bai sama-sama menghela napas lega, mereka telah melewati rintangan ini. Namun, kata-kata Pangeran Liang selanjutnya segera membuat jantung mereka berdebar kencang lagi. Pangeran Liang tersenyum dan berkata, "Yang mulia, saya memiliki dua putri, Chu Tinghan dan Chu Tingsui, keduanya sudah cukup umur untuk menikah. Kedua putri ini percaya bahwa bakat bela diri mereka tak tertandingi di dunia, dan di mata mereka, semua pahlawan Chu hanyalah ayam dan anjing, sama sekali tidak berarti. Selain itu, mereka berdua menyatakan bahwa jika mereka menikah, mereka hanya akan menikahi salah satu talenta paling luar biasa di Chu." Pangeran Liang berhenti sejenak, lalu tersenyum kepada Kaisar Chu, karena Yang Mulia mengatakan bahwa istri pilihan Markis Serigala haruslah seorang jenius bela diri. Menurut pendapat saya, kedua putri ini memang jenius bela diri. Saya berani memohon kepada Yang Mulia untuk menganugerahkan pernikahan kepada kedua putri saya memohon kepada Yang Mulia untuk memilih salah satu dari mereka untuk dijodohkan dengan Markis Serigala Lin Bai. Bab 5933 mati tanpa penyesalan dan menjadi biarawati. Di dalam istana surga berbulu, keheningan panjang kembali menyelimuti. Kaisar Chu, Raja Liang, Raja Chen, Pangeran ketiga, keempat pria itu memiliki ekspresi yang berbeda, mata mereka menunjukkan kelicikan, seolah-olah mereka adalah empat rubah tua yang memainkan permainan catur yang sama, semuanya menunjuk dan memberi isyarat pada satu bidak di papan catur. Ini semakin menarik. Bahkan Pangeran Liang pun ikut terlibat. Petik 2. Yang Mulia Pangeran ketiga meminta agar salah satu dari Putri Miao Feng dan Xiangxian dijodohkan dengan Lin Bai, tetapi Pangeran Chen menolak, dengan alasan bahwa kedua putri tersebut tidak memiliki bakat bela diri yang layak untuk Lin Bai. Sekarang, kedua putri kesayangan Pangeran Liang, Putri Chu Tinghan dan Chu Tingsui, dianggap sebagai wanita tercantik di Chu, memiliki bakat luar biasa, dan berasal dari pangeran dan pemimpin militer terkuat di Chu. Sekarang,
Pangeran Chen mungkin tidak punya alasan untuk menolak, kan? Tapi sekali lagi, apakah Markis Lang menikahi Chu Tinghan atau Chu Tingsui, itu adalah pasangan yang sempurna. Ya, yang satu adalah bintang yang paling menjanjikan di Chu, dan yang lainnya adalah putri kesayangan pangeran terkuat di Chu. Bagaimanapun kau melihatnya, itu adalah pasangan yang sempurna. Di dalam istana langit berbulu yang sunyi senyap, para patriark dan tetua dari berbagai keluarga dan sekte, meskipun diam, tenggelam dalam pikiran. Mereka terus mengamati arus bawah di dalam istana langit berbulu, sambil juga membuat perhitungan mereka sendiri. Yang mulia pangeran ketiga ingin menikahkan Miao Feng dan Xiang Xian dengan Lin Bai, sepertinya dia mencoba memenangkan hati Lin Bai. Tidak, tidak, itu tidak benar. Ini bukan tentang memenangkan hati Lin Bai. Lin Bai sudah menjadi milik Pangeran Chen, dan dia bukan tipe orang yang akan mengabaikan akal sehat demi kecantikan. Langkah pangeran ketiga hanyalah untuk memisahkan Lin Bai dari Pangeran Chen. Pangeran Liang ingin menikahkan salah satu dari Chu Tinghan dan Chu Tingsui dengan Lin Bai, itu benar-benar memenangkan hatinya. Selama Lin Bai menyetujui pernikahan itu, setelah pernikahan, Pangeran Liang ini tentu saja akan memiliki 1000 cara untuk menjinakkan anak serigala kecil Lin Bai ini. Apakah Lin Bai menikahi Miao Feng atau Xiang Xian, atau Chu Tinghan atau Chu Tingsui, ini bukanlah hasil yang diinginkan Pangeran Chen. Tapi, dalam situasi ini, sepertinya Pangeran Chen tidak diberi pilihan. Dan Lin Bai juga tidak diberi pilihan. Di tengah gejolak pikiran di Istana Langit Berbulu, tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada pria yang duduk di kursi Sekte Tianshui. Lin Bai duduk dengan tenang di kursinya, mendengarkan gejolak yang terjadi di dalam Istana Langit Berbulu. Tapi dia tidak berdaya. Ini adalah pernikahan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Chu, dan Lin Bai, sebagai orang yang terlibat, bahkan tidak memiliki hak untuk mengatakan tidak. Baik itu pangeran ketiga yang melamar Miao Feng atau Xiang Xian untuk menikahi Lin Bai, atau Raja Liang yang menginginkannya sebagai menantunya, tidak satu pun dari mereka yang meminta pendapat Lin Bai. Mereka tidak bertanya apakah Lin Bai punya keluarga. Mereka tidak bertanya apakah Lin Bai punya kekasih. Seolah-olah apakah Lin Bai punya keluarga atau tidak, itu tidak penting bagi mereka. Apakah Lin Bai punya kekasih juga tidak penting bagi mereka. Yang penting adalah, pernikahan yang telah dianugerahkan. Meskipun ekspresi Lin Bai tenang, hatinya terasa sangat berat. Tatapannya gelap, bahkan sekarang, setelah menembus ke alam buah Dao Tai, memiliki banyak harta rahasia dan kemampuan luar biasa, dia masih merasa tidak berarti dan lemah. Di hadapan raksasa seperti Kerajaan Chu, seorang seniman bela diri alam buah Dao Tai tampaknya hanya memasuki pandangan mereka. Yang mulia, mohon kabulkan permintaan saya dan pilihlah salah satu dari kedua putri saya untuk menikahi Markis Serigala. Wajah Raja Liang berseri-seri, matanya berbinar gembira, seolah-olah ia telah menemukan suami yang sempurna. Hati Kaisar Chu mencekam, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Sebaliknya, ia tersenyum dan berkata, Raja Liang, apa yang Anda lakukan di sini? Raja Liang menghela napas, Yang mulia, Tinghan dan Tingsui adalah anak-anak yang telah Anda saksikan tumbuh dewasa. Mereka sudah dewasa, dan menurut usia anak-anak kerajaan, mereka telah lama mencapai usia menikah. Putri-putri dan wanita bangsawan lainnya dari keluarga kerajaan sudah menjadi ibu, namun mereka bahkan belum memiliki pasangan yang cocok. Beberapa tahun terakhir ini, karena saya memimpin pasukan ke luar negeri, melayani dinasti dengan setia, saya telah mengabaikan pendidikan mereka, sehingga menunda pernikahan mereka. Saya merasa bersalah akan hal ini. Hari ini, aku datang ke padang perburuan surga selatan dan akhirnya bertemu Lin Bai, seorang jenius. Karena Yang Mulia tidak memiliki putri yang cocok untuk dinikahi, mengapa tidak meminta Yang Mulia untuk melakukan kebaikan ini untukku? Kata Raja Liang kepada Kaisar Chu sambil tersenyum. Pernyataannya, aku telah mengabdikan diri pada dinasti selama bertahun-tahun, sehingga menunda pernikahan kedua putriku, sangat mengejutkan banyak orang. Pernyataan ini memiliki bobot yang signifikan. Bagi sebuah dinasti, itu mewakili hati rakyat, kesetiaan. Jika Kaisar Chu tidak mau menghargai kesetiaan tersebut, seiring waktu, moral dinasti akan runtuh, bakat akan hilang, dan Chu pasti akan menderita akibat buruknya. Jika Kaisar Chu bersedia menghargainya, maka ia harus menyetujui permintaan Raja Liang hari ini, menikahkan salah satu dari Chu Tinghan dan Chu Tingsui dengan Lin Bai. Raja Liang sudah menjadi pangeran paling berkuasa di Chu, jika Lin Bai diberikan kepada keluarga Raja Liang, Kaisar Chu tidak dapat membayangkan pertumpahan darah yang akan dilepaskan Raja Liang kepadanya setelah ia turun tahta. Oleh karena itu,
Ketika Raja Liang mengusulkan perjodohan salah satu dari Chu Tinghan dan Chu Tingsui dengan Lin Bai, Kaisar Chu menolak tanpa ragu-ragu. Iya, belum menemukan momen yang tepat. Untuk mengulur waktu, Kaisar Chu tersenyum dan bertanya, biarkan anak-anak muda mengurus urusan mereka sendiri. Aku telah menyaksikan Tinghan dan Tingsui tumbuh dewasa. Jika mereka menemukan kebahagiaan mereka sendiri, tentu saja aku akan bahagia. Tetapi jika aku secara sewenang-wenang menjodohkan mereka, dan mereka tidak bahagia di masa depan, atau Lin Bai bukanlah jodoh mereka, bukankah itu akan membuang-buang hidup putri-putriku? Kaisar Chu menjawab sambil tersenyum. Raja Liang mengerti bahwa ini adalah dalih Kaisar Chu dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada saat itu, Chu Tingsui, di anak tangga kedua istana surga berbulu, berbalik menghadap Kaisar Chu dan membungkuk dengan hormat, Yang Mulia, Tuan Markis Serigala adalah naga di antara manusia. Jika Yang Mulia mengizinkan saya untuk menjadi pasangan Taois Tuan Markis Serigala, Tingsui akan mati tanpa penyesalan. Kedutan yang hampir tak terlihat muncul di sudut mata Kaisar Chu, dan kilatan dingin muncul di dalam matanya. Chu Tinghan, yang berdiri di samping Chu Tingsui, buru-buru bangkit setelah mendengar kata-kata saudara perempuannya dan dengan hormat menjawab, Yang Mulia, Tinghan merasakan hal yang sama. Jika saya tidak dapat memiliki persahabatan dengan Tuan Serigala, saya lebih memilih mencukur rambut saya dan menjadi biarawati. Daripada menikah dengan orang lain. Seruan kaget kolektif menggema di tengah keheningan istana surga berbulu, seperti batu besar yang dilemparkan ke dalam kesunyian. Yang satu akan mati tanpa penyesalan untuknya, yang lain akan mencukur rambutnya dan menjadi biarawati untuknya, Tuan Serigala benar-benar diberkati. Banyak yang berkomentar dalam hati. Meng Qinxian, Yi Heze, dan yang lainnya menyaksikan dengan mata berbinar dan kegembiraan yang semakin meningkat saat mereka mengamati peristiwa yang terjadi. Mereka bukan prajurit Chu, jadi mereka menganggapnya sebagai hiburan, semakin menarik, semakin bahagia mereka. Sebaliknya, para prajurit Chu, Chen Yule, Yi Song, Huang Qingyun, dan yang lainnya ketakutan, tubuh mereka basah kuyup oleh keringat dingin. Bab 5934 Kekasih Lin Bai. Bencana Cinta. Lin Bai duduk di kursinya, tak terpengaruh oleh sumpah cinta abadi seperti itu. Sebaliknya, seperti Chen Yule dan Huang Qingyun, ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ia hanya bertemu Chu Tinghan dan Chu Tingsui beberapa kali, mereka bahkan tidak bisa dianggap saling kenal secara resmi. Apalagi membicarakan komitmen hidup dan mati serta sumpah cinta abadi di antara orang asing. Pernyataan mereka hanyalah upaya untuk memaksa Kaisar Chu mengambil keputusan dan mengabulkan pernikahan mereka. Kaisar Chu, yang duduk di singgasana naga, tersenyum kaku dan berekspresi tegang. Ia menatap Pangeran Liang. Bagi dunia luar, ia adalah Menteri Chu yang berjasa, telah berjuang dalam banyak pertempuran untuk meredam keresahan dan mencapai prestasi besar. Baru kemudian ia bisa mengucapkan kata-kata, aku telah mengabdikan diriku pada dinasti selama bertahun-tahun, menunda pernikahan anak-anakku. Menteri yang begitu setia, di hadapan semua pendekar bela diri di negeri itu, telah menelan harga dirinya dan memohon kepada Kaisar Chu untuk mengabulkan pernikahan kedua putrinya. Jika Kaisar Chu menolak, bukankah itu akan menghancurkan hati semua menteri yang setia? Sebelum Pangeran ketiga menganugerahkan pernikahan itu, Patriark Sekte Tianshui telah memegang cangkir anggur, berniat untuk meminumnya, tetapi dia belum sempat meminumnya. Pan Qing, sambil memegang cangkir anggurnya, melirik Kaisar Chu di singgasana naga dan menghela napas dalam hati, sayang sekali, sepertinya menjadi kaisar itu tidak mudah. Pan Qing kemudian menatap Lin Bai yang duduk di sampingnya, memperhatikan wajahnya yang tanpa ekspresi, mata yang muram, dan ketidakpuasan yang tersembunyi. Pan Qing terkekeh tak berdaya dan getir, yang menganugerahkan pernikahan itu tidak bahagia, yang menerimanya juga tidak bahagia. Sayang sekali, apa tujuan pernikahan ini? Di dalam istana langit berbulu, Kaisar Chu, Raja Liang, Pangeran ketiga, dan Pangeran Chen, 4 orang secara total, namun dengan 900 rencana di hati mereka. Pan Qing menggelengkan kepalanya, merasa pusing dan linglung, dan memutuskan untuk berhenti memikirkannya. Setelah mendengar ucapan Chu Tinghan dan Chu Tingsui, Pangeran Liang tertawa, Yang Mulia, Anda juga mendengarnya. Tinghan dan Tingsui sama-sama sangat mencintai Tuan Serigala. Saya mohon kepada Yang Mulia untuk mengabulkan permintaan saya ini. Setelah Tuan Serigala menikah dan memiliki anak, saya dapat pensiun dari militer dan menikmati masa tua saya. Pangeran Liang menunjukkan sikap yang sangat berwibawa, menggunakan strategi mundur untuk maju, menekan Lin Bai selangkah demi selangkah untuk memaksanya mengambil keputusan. Apakah Pangeran Liang memaksa Kaisar Chu untuk mengambil keputusan?
Ini merepotkan. Dihadapkan dengan permohonan para pejabat yang berjasa, Kaisar Chu pasti tidak akan bisa hanya membuat alasan seperti sebelumnya. Bagaimana Kaisar Chu akan menyelesaikan ini? Banyak orang mengangkat kepala mereka, memandang Kaisar Chu di singgasana naga, menunggu dekrit ilahinya. Saat ini, Pangeran Chen berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, tadi saya menolak Putri Xiangxian dan Putri Miao Feng atas nama saudara Lin. Pertama, karena Putri Xiangxian dan Putri Miao Feng kurang memiliki bakat bela diri. Kedua, karena Kedua, karena saya pernah memperkenalkan kandidat yang cocok kepada saudara Lin, tetapi dia dengan sungguh-sungguh mengatakan kepada saya, dia hanya ingin fokus pada kultivasi dan tidak ingin serakah akan keinginan duniawi." Pangeran Chen menjelaskan lagi atas nama Lin Bai, mengatakan bahwa bakat bela diri Lin Bai sangat tinggi, jadi bakatnya tidak boleh disia-siakan dan dia harus berkultivasi dengan tekun. Pangeran ketiga tiba-tiba berdiri dan menimpali, "Ya, ayah, Markis Lang adalah naga di antara manusia. Dia telah mencapai apa yang dia miliki hari ini di usia yang begitu muda, dan dia pasti telah bekerja sangat keras. Jika kita membiarkannya menikah sekarang, itu mungkin akan menunda kultivasinya. Saya tidak memikirkan hal ini tadi, jadi saya agak lancang meminta ayah untuk mengabulkan permintaan Markis Lang untuk menikah. Mohon maafkan saya, ayah." Pangeran ketiga akhirnya membela Pangeran Chen untuk pertama kalinya, yang membuat semua orang di Istana Langit berbulu terkejut. Bagaimana mungkin kedua pangeran ini, yang terlibat dalam perebutan tahta yang sengit, bisa mengalah dan berdamai? Pangeran Chen melirik pangeran ketiga dengan tatapan yang hampir tak terlihat. Pangeran ketiga juga diam-diam melirik Pangeran Chen dari sudut matanya. Keduanya tampak membentuk aliansi hampir tanpa disadari hanya dengan sekali pandang. Pangeran ketiga dan Pangeran Chen, keduanya pangeran, bersaing sengit memperebutkan tahta. Tetapi jika Pangeran Liang ikut campur, itu akan dianggap sebagai invasi oleh musuh asing. Pangeran ketiga dan Pangeran Chen langsung mencapai kesepakatan, mereka sama sekali tidak dapat membiarkan Lin Bai menikah dengan keluarga Liang. Pangeran Liang tertawa terbahak-bahak, "Apa sulitnya? Setelah pernikahan mereka, keluarga Liang saya tentu akan memberikan dukungan penuh untuk membantu Tuan Serigala maju lebih jauh dalam seni bela dirinya. Yang mulia, apakah Anda berpikir bahwa setelah Tuan Serigala menikah dengan keluarga Liang saya, keluarga Liang saya akan mengabaikan kultivasi Tuan Serigala?" "Tidak, saya tidak akan. Tidak hanya tidak akan, tetapi begitu pernikahan diatur, saya pasti akan memperlakukan Tuan Serigala sebagai putra saya sendiri dan memberinya dukungan penuh." Kata-kata Pangeran Liang tidak hanya menjawab Pangeran ketiga dan Pangeran Chen tetapi juga secara tidak langsung mengungkapkan manfaat Lin Bai menikah dengan keluarga Liang. Setelah mendengar ini, selain 5 sekte utama dan 7 klan, semua sekte dan keluarga lain, besar dan kecil, di dalam Istana Langit Berbulu menunjukkan ekspresi iri dan cemburu. Dengan kediaman Raja Liang sebagai pendukung mereka, jalur seni bela diri mereka di masa depan pasti akan maju pesat. Pangeran ketiga dan Pangeran Chen, setelah mendengar ini, wajah mereka sedikit muram, hati mereka mencekam saat mereka memikirkan tindakan balasan. Setelah Pangeran Chen dan Pangeran ketiga berurusan dengan Raja Liang untuk sementara waktu, Kaisar Chu juga tersadar. Dia terkekeh dan berkata, "Pangeran Liang, aku tahu kau sangat menghargai Lin Bai, tetapi tahukah kau mengapa aku tidak setuju untuk menikahkan Miao Feng dan Xiangxian dengan Lin Bai? Apakah benar seperti yang dikatakan Pangeran Chen, karena bakat seni bela diri Miao Feng dan Xiangxian tidak sebanding dengan Lin Bai?" "Tidak." Petik 2. "Bukan itu masalahnya," kata Kaisar Chu kepada Pangeran Liang sambil tersenyum. Ekspresi Raja Liang sedikit menegang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Chu, berkata, "Tolong bicara terus terang, Yang Mulia." Kaisar Chu tersenyum getir, Lin Bai sudah memiliki seseorang yang dicintainya. Raja Liang mencibir dalam hati, tahu bahwa ini hanyalah alasan lain dari Kaisar Chu. Raja Liang telah menyelidiki latar belakang Lin Bai secara menyeluruh dan tidak pernah menemukan bukti bahwa Lin Bai memiliki seseorang yang dicintainya. Karena Anda bersikeras mengatakan demikian, maka saya ingin tahu siapa kekasihnya. Raja Liang tersenyum dalam hati dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya kepada Yang Mulia, siapakah wanita ini?" Kaisar Chu tersenyum tetapi tidak terburu-buru menjawab. Namun saat itu, suara wanita yang jernih dan merdu terdengar dari dalam istana surga berbulu. Suaranya jernih dan menyenangkan, seperti nyanyian burung roh. "Saya." Semua orang menoleh ke arah suara itu dan melihat bahwa orang yang berbicara tidak lain adalah Nona Sensian yang pendiam, yang telah duduk di anak tangga kedua sejak perburuan di lapangan perburuan surga selatan. Tatapan Raja Liang tertuju pada Nona Sensian,
matanya sedikit menyipit, dan cahaya dingin terpancar dari dalam matanya. Dia tentu saja mengetahui latar belakang Shen Xian dan mengapa dia dihukum untuk merenungkan tindakannya di Istana Bulan. Bahkan Lin Bai pun terkejut. Pada saat ini, siapa yang akan berbicara? Dia mendongak dan, setelah melihat Shen Xian, langsung tercengang. Bagaimana mungkin dia? Apa yang mereka rencanakan? Lin Bai menatap Shen Xian dan Kaisar Chu dengan ekspresi aneh, langsung menduga. Ini mungkin sesuatu yang telah direncanakan oleh Kaisar Chu dan Shen Xian. Kapan mereka merencanakannya? Mungkinkah pada saat Pangeran Chen dan Pangeran ketiga menunda Pangeran Liang, Kaisar Chu telah menyusun strategi? Lin Bai menenangkan diri dan menatap Kaisar Chu di singgasana naga lagi. Merasa bahwa Kaisar ini menakutkan. Menakutkan, bukan kekuatan Kaisar Chu, bukan kultivasinya, tetapi kemampuannya untuk tetap tenang dan terkendali di tengah kekuatan yang kompleks dan tokoh-tokoh yang kuat, dan kemampuan adaptasinya yang tanpa usaha. Bab 5935 Aku. Suara Nona Shen Xian terdengar jernih dan merdu, seperti nyanyian burung surgawi, bergema di dalam istana surga berbulu. Semua orang menoleh, ekspresi mereka beragam saat melihat Nona Shen Xian, beberapa terkejut, beberapa bingung, beberapa ketakutan. Nona Shen Xian. Pelacur tercantik di Istana Bulan, wanita tercantik di Chu pada era ini. Tidak mengherankan jika Tuan Markis Serigala jatuh di kakinya. Ribuan pikiran melintas di benak semua orang saat mereka mengalihkan perhatian kembali ke tempat kejadian, menunggu perkembangan selanjutnya. Tak diragukan lagi, kata-kata tiba-tiba Nona Shen Xian semakin memperkeruh perebutan kekuasaan di dalam komando tinggi Chu. Kaisar Chu mewakili kekuasaan tertinggi di Chu. Pangeran ketiga dan Pangeran Chen adalah pangeran yang paling disayangi, keduanya merupakan pesaing kuat untuk tahta. Pangeran Liang adalah pangeran dan raja militer terkuat di Chu, memiliki kekuasaan dan status yang hanya berada di bawah kaisar. Entah itu pangeran ketiga yang meminta pernikahan dari kaisar, atau permintaan Pangeran Liang selanjutnya, semua itu adalah bagian dari perebutan kekuasaan di kalangan elit keluarga kerajaan. Adapun Nona Shen Xian, dia mewakili kasus lama dan ketidakadilan masa lalu, dan dia mewakili istana Pangeran Hong. Lin Bai sedikit mengerutkan kening, menatap Nona Shen Xian di anak tangga kedua, dan tampak agak terkejut. Nona Shen Xian melirik Lin Bai, wajah cantiknya memerah, dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Kaisar Chu terkekeh dan berkata, Pangeran Liang, Anda baru di ibu kota dan mungkin tidak tahu ini, tetapi baru-baru ini, sisa-sisa Istana Iblis 9 Neter telah menimbulkan masalah di ibu kota. Beberapa putra suci meninggal di Istana Bulan. Saya memerintahkan Pangeran Chen dan Lin Bai untuk menyelidiki. Petik 2. Saat menyelidiki di Istana Bulan, Lin Bai bertemu Nona Shen Xian, yang sedang dihukum di sana saat itu. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dan diam-diam berjanji setia satu sama lain. Setelah kasus Putra Suci diselesaikan, aku menjanjikan Lin Bai hadiah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia menolak semuanya. Dia mengetahui bahwa Nona Shen Xian telah dihukum di Istana Bulan, tetapi memohon kepadaku untuk mengampuni kejahatannya. Mengingat dedikasi Lin Bai pada kasus ini, aku mengampuni Nona Shen Xian dan mengembalikannya ke statusnya sebagai putri dari keluarga Pangeran Hong. Kaisar Chu menjelaskan kepada Pangeran Liang dengan senyum tipis. Rencana yang bagus, Lin Bai mencibir dalam hati. Beberapa kata Kaisar Chu telah menjelaskan semuanya dengan sempurna. Nona Shen Xian telah dihukum di Istana Bulan, jadi mengapa dia tiba-tiba menerima pengampunan dari Kaisar Chu? Banyak ahli bela diri dari kerajaan Chu dan 5 keluarga dan 7 sekte telah berspekulasi tentang hal ini, tetapi sekarang setelah Kaisar Chu mengungkapkan alasannya, semua orang tiba-tiba mengerti. Ternyata setelah Lin Bai menyelesaikan kasus Putra Suci, dia memohon untuk Nona Shen Xian di hadapan Kaisar Chu, sehingga memungkinkannya untuk melarikan diri dari Istana Bulan. Jadi, Tuan Markis Serigala benar-benar memperlakukan Nona Shen Xian dengan baik. Ya, dia rela menolak begitu banyak harta berharga demi dirinya. Nona Shen Xian telah mendapatkan kembali identitasnya sebagai Putri Pangeran Hong. Kalau begitu, dia sekarang dianggap sebagai anggota keluarga kerajaan. Banyak pendekar bela diri di Istana Langit Berbulu berdiskusi di antara mereka sendiri. Setelah mendengar penjelasan Kaisar Chu, tatapan Chu Tinghan dan Chu Tingsui perlahan tertuju pada Nona Shen Xian, mata mereka mengandung sedikit niat membunuh. Merasakan perubahan tatapan itu, Nona Shen Xian melirik ke samping, alisnya yang halus terangkat. Gelombang niat pedang yang diam dan otomatis terpancar dari dalam dirinya, menyebabkan sedikit sengatan pada mata Chu Tinghan dan Chu Tingsui, yang dengan cepat mengalihkan pandangan mereka. Raja Liang, yang duduk di kursinya, merasakan kegelisahan yang mendalam,
tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, tenang dan terkendali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tatapannya pertama kali tertuju pada Nona Sensian, matanya tiba-tiba menjadi lebih dalam, seolah-olah berisi langit berbintang. Gambar. Ia tampak teringat beberapa kenangan lama, membuat tatapannya ke arah Nona Sensian semakin dingin. Kemudian, ia mengalihkan pandangannya dari Nona Sensian, menoleh ke Lin Bai, dan bertanya sambil tersenyum, "Tuan Serigala, apakah ini benar?" Pertanyaan tiba-tiba dari Pangeran Liang itu membuat semua orang merinding, mereka semua bisa mendengar kemarahan dalam suaranya. Kemarahan pangeran dan pemimpin militer Chu yang paling berkuasa ini tentu bukan hal yang baik. Pada saat ini, Lin Bai, yang selama ini tampak seperti orang luar, kembali menjadi pusat perhatian, menjadi fokus pandangan semua orang. Jawaban apapun yang akan diberikan Lin Bai selanjutnya bisa mengubah situasi saat ini. Pan Qing, Patriark Sekte Tianshui, duduk di samping Lin Bai, wajahnya sedikit pucat, telapak tangannya berkeringat, dan ekspresinya tanpa sadar menunjukkan rasa takut. Semua yang terjadi hari ini jauh melampaui harapan Pan Qing. Pan Qing bahkan merasa bahwa, semuanya dengan cepat lepas kendali Kaisar Chu. Lin Bai sebelumnya telah memperingatkan untuk tidak ikut serta dalam perburuan, dan tampaknya ia benar. Pemberian jodoh oleh Kaisar Chu bukanlah berkah, melainkan kutukan, Pan Qing menyadari hal ini. Sayangnya, rencana Lin Bai dan Meng Qinxian untuk berpura-pura terluka dan melarikan diri digagalkan oleh ucapan putra suci Sekte Suci Abadi, memaksa Lin Bai untuk ikut serta dalam perburuan. Dengan pemikiran ini, Pan Qing menatap ke arah Sekte Suci Abadi, kilatan tajam di matanya. Di tempat duduknya, Lin Bai menarik napas dalam-dalam, perlahan bangkit, dan dengan hormat membungkuk kepada Kaisar Chu di singgasana naga. Kemudian, Lin Bai membungkuk kepada Pangeran Liang dan perlahan memulai, Yang Mulia, Nona Chen Xian dan saya." Saat Lin Bai berbicara, baik Kaisar Chu maupun Pangeran Liang menegang, keempat mata mereka seperti pisau tajam tertuju padanya. Tampaknya jika Lin Bai menjawab salah, tatapan mereka akan cukup untuk mencabik-cabiknya. Lin Bai merasa sangat tidak nyaman, dan juga merasakan aura, keunggulan, yang menekan dari Kaisar Chu dan Pangeran Liang, membuat hatinya terasa seperti ditindih batu besar. Dia menarik napas dalam-dalam lagi, tatapannya semakin tegas, dan menjawab, "Nona Chen Xian dan saya langsung akrab, hati kami benar-benar saling mencintai. Dengan rendah hati saya memohon kepada Yang Mulia dan Pangeran untuk memberikan restu kami." Desahan lega kolektif memenuhi seluruh istana surga berbulu setelah jawaban Lin Bai. Di antara desahan itu adalah desahan Pan Qing, Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan banyak lainnya yang diam-diam mengkhawatirkan Lin Bai. Mereka semua tahu bahwa jika Lin Bai membuat pilihan yang salah, dia mungkin tidak akan melihat matahari terbit lagi. Hehe, ekspresi tegang Kaisar Chu perlahan mereda, dan senyum muncul kembali di wajahnya. Dia berkata kepada Raja Liang, "Raja Liang, Anda lihat, saya pernah menawarkan Lin Bai gunung emas dan perak, tetapi dia menolak semuanya. Ini menunjukkan kasih sayangnya yang mendalam kepada Nona Sensian." Mata Raja Liang berkedut, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi, hanya mengangguk. "Karena Tuan Serigala sudah memiliki seseorang yang dicintainya, maka aku tidak akan ikut campur. Sayang sekali. Aku tidak beruntung, sepertinya aku tidak punya harapan untuk menikahi Tuan Serigala. Aku juga berharap Tuan Serigala dan Nona Sensian memiliki pernikahan yang panjang dan bahagia, dan semoga mereka dapat berjalan bergandengan tangan dalam perjalanan mereka untuk menjelajahi jalan keabadian. Ketika Tuan Serigala dan Nona Sensian menikah, pastikan untuk mengirimkan undangan kepada Raja Liang. Aku pasti akan hadir untuk menyampaikan ucapan selamatku." Raja Liang berkata kepada Lin Bai, lalu bertanya kepada Kaisar Chu, "Karena Tuan Serigala dan Nona Sensian sangat saling mencintai, kapan mereka akan menikah?" Kaisar Chu terdiam sejenak, pikirannya berpacu. Dia menjawab, "Hehe, biarkan anak muda mengurus urusan mereka sendiri. Kapan mereka menikah adalah keputusan mereka sendiri.